Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Stefania Mandagi, Juan Carlos, dan Michael Maramis. Di sini kami akan menjelaskan codingan yang sudah kami buat dengan tema SAW atau Simple Adaptive Wake, memilih untuk smartphone terbaik. Nah, pertama untuk codingannya, ini merupakan library atau pustaka. Untuk include IOStream ini diperlukan untuk kita menggunakan cout dan cin. Untuk include vector ini adalah pustaka yang merupakan tipe dinamis yang dapat menyimpan daftar data nilai dengan ukuran variabel. Nah, untuk include iomanip ini untuk mengimpor pustaka yang menyediakan manipulasi output seperti mengatur presisi angka desimal pada tampilan output. Nah, untuk using namespace std ini menggunakan namespace std yang memungkinkan pemanggilan fungsi dalam pustaka standar C++ tanpa perlu prefix. Ini untuk struktur untuk data smartphone. Untuk struktur smartphone mendefinisikan representasi dari data smartphone yang mencakup 3 atribut, yaitu string nama menyimpan nama smartphone, vektor double nilai kriteria adalah nilai dari tiap kriteria, dan double score atau hasil akhir perhitungan. Nah, untuk selanjutnya fungsi normalisasi. Double normalisasi ini mengembalikan nilai normalisasi dari sebuah kriteria yang bertujuan untuk menyesuaikan nilai agar berada dalam rentang yang sama berdasarkan apakah kriteria tersebut adalah benefit atau cost. Benefit atau cost. Dan selanjutnya integer main. Fungsi main berisi logika utama dari program. Ini merupakan logika utama dari program. Integer jumlah smartphone, jumlah kriteria sama dengan 5. Ini mendeklarasikan variabel untuk menyimpan jumlah smartphone yang akan dimasukkan dan menetapkan jumlah kriteria menjadi 5. Untuk ini adalah daftar nama kriteria yang digunakan untuk menilai smartphone seperti performa, kapasitas baterai, harga, kualitas kamera, dan penyimpanan. Dan selanjutnya vektor bool is benefit. Ini menentukan apakah setiap kriteria adalah benefit diinginkan lebih tinggi atau cost diinginkan lebih rendah. Contohnya untuk harga ini dia false karena dia harga adalah cost, atau diinginkan lebih rendah. Dan selanjutnya untuk ini vektor double bobot atau kepentingan untuk setiap kriteria, misalnya performa lebih penting daripada kualitas kamera, sehingga performa dapat bobot yang lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya itu ada code masukkan jumlah smartphone,
lalu jangan lupa titik koma, selanjutnya sin jumlah smartphone, yang dimana ini untuk mengambil nilai input jumlah smartphone dari pengguna. Selanjutnya itu ada vektor smartphones, lalu jumlah smartphones, lalu kita titik koma. Vektor ini berfungsi untuk ukuran sesuai membuat vektor atau dengan ukuran sesuai jumlah yang diinput pengguna. Vektor ini akan menampung data dari setiap smartphone yang diinput. Selanjutnya ada input data smartphone. Kita ketik for dalam kurung in i sama dengan 0, i lebih dari jumlah smartphone titik koma i plus lalu tutup kurung, lalu kita buka kurung code, lalu masukkan nama smartphone, lalu i tambah 1 2 titik lalu titik koma, lalu sin jin titik ignore dalam kurung titik koma, ini untuk mengatasi masalah input string. Lalu selanjutnya itu get line dalam kurung sin koma smartphones kurung awal i titik nama dalam kurung tutup kurung, lalu jangan lupa titik koma. Selanjutnya itu ada smartphones i titik nilai kriteria, lalu ada titik resize dalam kurung jumlah kriteria, lalu kita tutup dengan titik koma. Sin ignore itu digunakan untuk membersihkan buffer agar tidak ada masalah dalam membaca atau mengatasi masalah input string. Lalu untuk get line sin smartphones ini berfungsi untuk menyesuaikan jumlah elemen. Dan untuk nilai kriteria smartphones nilai kriteria ini berfungsi untuk menampung semua kriteria. Sebenarnya ada for dalam kurung in spasi j sama dengan 0 titik koma j lebih dari jumlah kriteria titik koma j plus dalam tutup kurung, lalu kita buka kurung awal code, masukkan nilai nama kriteria untuk lalu smartphone i titik nama kurang dari, lalu ada sin lebih dari smartphones nilai kriteria. For ini berfungsi mengatasi setiap kriteria dan meminta pengguna untuk memasukkan nilai sesuai dengan nama kriteria yang disimpan. Lalu untuk nilai kriteria ini memilih setiap smartphone nama kriteria. Selanjutnya itu langkah 1, temukan nilai max dan min dari setiap kriteria. Di sini ada kita ketik vektor dalam kurung double baru max nilai dalam kurung jumlah kriteria, 0, jangan lupa titik koma, lalu ada vektor double min nilai dalam kurung jumlah kriteria 1E9 dalam kurung titik koma. Untuk max dan min ini berfungsi dari tiap kriteria pada seluruh smartphone yang telah diinput. Selanjutnya ada for dalam kurung cons auto s.2 smartphones tutup kurung, lalu kita buka kurung awal, kita ketik for dalam kurung in j sama dengan 0 titik koma j jumlah kriteria titik koma j plus, lalu kita tutup, lalu kita buka lagi dengan kurung awal, lalu kita ketik max nilai dalam kurung j sama dengan max dalam kurung max nilai dalam kurung j
koma S titik nilai kriteria, lalu kita tutup. Sama seperti di atas, cuman di sini kita ganti min nilai, yang dimana itu berfungsi untuk mengiterasi setiap smartphone, lalu loop for integer jumlah kriteria, mengiterasi setiap kriteria dan memperbarui max nilai dan min nilai sesuai dengan nilai kriteria yang tertinggi dan terendah di antara semua smartphone. Bahasanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini pada line 53. Langkah 2, normalisasi dan hitung skor akhir. Sini for auto simbol dan S.2 smartphone. Kurung kurawal S titik skor sama dengan 0. For in buka kurung in J sama dengan 0 titik koma J lebih dari jumlah kriteria titik koma J plus plus tutup kurung buka kurung kurawal. Lanjut double nilai normal sama dengan normalisasi buka kurung S nilai kriteria dalam kurung J koma max nilai dalam kurung J, koma main nilai dalam kurung J, koma is benefit dalam kurung J titik koma. S titik score tambah sama dengan nilai normal kali bobot dalam kurung J titik koma. Tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, lanjut langkah ketiga, tampilkan hasil. Di sini si out fix set pressions dalam kurung 4 titik koma. Si out ranking smartphone. Lanjut for ke kurung cons auto simbol dan S titik 2 smartphones. Buka kurung kurawal si out S titik nama komen dengan skor titik 2 S score N titik koma. Tutup dengan kurung kurawal. Lanjut, sini komentar cari smartphone dengan nilai terbaik. Smartphone terbaik sama dengan smartphones dalam kurung 0 titik koma. For cons auto simbol dan S titik 2 smartphones. Buka kurung kurawal. If buka kurung S score lebih dari terbaik skor buka kurung kurawal terbaik sama dengan S titik koma. Tutup dengan kurung kurawal 2 kali. Lanjutnya si out smartphone dengan nilai terbaik adalah terbaik titik nama dengan skor terbaik titik skor. Tutup N titik koma. Lanjut return 0 titik koma dan terakhir kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, kita akan mencoba run program ini. Nah, ini masukkan jumlah smartphone. Jadi kita memasukkan jumlah smartphone yang akan kita hitung. Misalkan di sini 3 smartphone. Masukkan nama smartphone. Di sini smartphone pertama kita masukkan saja Oppo. Masukkan nilai performa untuk Oppo misalkan 70. Masukkan nilai kapasitas baterai untuk Oppo misalkan 80. Masukkan nilai harga untuk Oppo misalkan 75. Lanjut masukkan nilai kualitas kamera untuk Oppo 85. Nilai penyimpanan untuk Oppo 70. Nah, lanjut masukkan nama smartphone kedua. Misalkan kita isi di sini Samsung. Performa Samsung kita taruh 80. Kapasitas baterai Samsung 60. Masukkan nilai harga Samsung 70. Kualitas kamera Samsung
80. Untuk penyimpanan Samsung 75. Nah, selanjutnya masukkan nama smartphone ketiga. Di sini misalkan Xiaomi atau Redmi. Performa Redmi taruh 60. Kapasitas baterai Redmi 90. Masukkan nilai harga Redmi 80. Kualitas kamera Redmi 70. Nilai penyimpanan untuk Redmi 75. Nah, ini ranking smartphone untuk Oppo dengan skor 0,9169. Kedua Samsung dengan skor 0,9245. Dan yang ketiga atau terakhir Redmi dengan skor 0,8735. Nah, dengan demikian smartphone dengan nilai terbaik adalah Samsung dengan skor 0,9245. Nah, sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.